Halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Hari Kamis pagi, pastinya Cublak Suweng Channel akan selalu mewarnai di setiap aktivitas kalian ya, dengan kabar-kabar terhangat tentang politik Indonesia dan selalu hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru pastinya dari Cublak Suweng yang akan selalu terupdate, terakurat dan terbaru pastinya spesial untuk kalian. Oke, kali ini Cublak Suweng Channel punya kabar terbaru ini ya dari Partai Nasdem, dimana di video sebelumnya, di video Cublak Suweng sebelum ini ada kabar terbaru dari Pak Ganjar yang katanya mau diusung oleh PSI ya, Partai PSI, di mana cawapresnya sudah ditentukan yaitu Yeni Wahid. Nah, mendengar seperti ini mungkin ada selentingan-selentingan lagi, akhirnya Nasdem pun juga ikut memberikan pilihan beberapa nama cawapres untuk Bapak Anies Baswedan ini. Wah, keren ya. Jadi sepertinya sudah ada pilihan-pilihan terbaik dari Nasdem yang akan didampingkan dengan Bapak Anies menuju ke Pilpres 2024 nanti ya. Nah, Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Partai Nasdem yaitu Hermawi Taslim mengungkapkan ada sejumlah nama calon wakil presiden yang disiapkan Nasdem ini ya untuk menampingi Bapak Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Banyaklah figur cawapres yang sudah muncul, yang jelas ini ya, seperti Andika atau Panglima TNI Andika Perkasa. Kemudian ada Hovifah yaitu Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa maksudnya. Kemudian ada lagi Yeni Wahid, itu semuanya masuk ke dalam radar kita. Tutur Hermawi pada wartawan kemarin pada Rabu 5 Oktober 2022. Wah, jadi di sini yang sudah pasti gitu ya, yang sudah menjadi pilihan dari Nasdem ada 3, yaitu Bapak Andika Perkasa, ada Ibu Hovifah dan juga ada Yeni Wahid. Jadi ternyata Ibu Yeni Wahid ini telah dikantongi namanya oleh Partai Nasdem ya, dan juga telah dikantongi oleh Partai PSI kemarin untuk dijadikan cawapres dari Bapak Ganjar Pranowo. Wah, keren sekali. Nah, akan tetapi ketiga nama itu tuh masih harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Bapak Anies Baswedan sendiri yang akan menjadi capres, serta partai politik yang akan bergabung ke dalam koalisi Nasdem nantinya. Karena memang Nasdem sudah mengakui bahwa kondisinya tidak bisa mengajukan capres-cawapres, harus berkoalisi dulu dengan parpol-parpol lainnya untuk bisa mencalonkan capres dan maju ke Pilpres 2024. Tentu partai-partai koalisi kumpulkan dulu, baru nanti persetujuan Bapak Anies, kata pihak Nasdemnya. Nah, dari sini berarti targetnya adalah ngumpulin koalisi dulu nih. Nah, setelah koalisi baru didiskusikan. Setelah didiskusikan oleh koalisi baru mau setuju apa enggak ini Bapak Anies. Nah, rencananya mau seperti itu nih. Nah, menurutnya dua parpol, Partai Demokrat dan PKS Partai Keadilan Sejahtera sudah hampir pasti menyetujui pengusungan Anies sebagai capres. Nah, di sini Nasdem sudah tahu nih bahwa Demokrat dan PKS sudah setuju. Namun Nasdem sendiri mengklaim koalisi belum terbentuk hingga kini karena adanya persoalan teknis. Kita sudah punya capres. Kita harapkan dalam waktu dekat partai koalisi kita mengikuti jejak kita. Karena kemarin itu ada hambatan teknis, bukan tidak mau, papar Nasdem. Nah, jadi di sini Nasdem pun menjelaskan bahwa bukannya mereka itu tidak mau berkoalisi dengan pihak Nasdem, akan tetapi ada beberapa hambatan-hambatan teknis yang tidak memungkinkan mereka untuk bergabung dulu gitu ya. Lagi pula kan mungkin masih lama, jadi tidak perlu buru-buru mungkin. Nah, cuma waktu kok. Deklarasi capres itu Ketua Dewan Syuro PKS lagi di Doha, Ketua Demokrat lagi di Jawa Tengah. Memang betul-betul tidak bisa. Jadi kondisinya memang tidak memungkinkan saat itu.
Ia pun turut menyinggung tentang kemungkinan kader PDIP yang sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didorong menjadi cawapres untuk mendampingi Anies menghadapi Pilpres 2024. Jadi segala hal tidak menutup kemungkinan ya bahwa bisa jadi mungkin malah Pak Ganjar yang akan menjadi cawapres untuk Bapak Anies Baswedan. Kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana. Tergantung nanti pembicaraannya ya, tergantung persetujuan dengan Bapak Anies paling utama. Diketahui juga bahwa Partai Nasdem resmi mengusung Anies kemarin ya pada Senin 3 Oktober 2022 dengan Ketua Umum Partai Surya Paloh memberikan 2 keleluasaan kepada Anies Baswedan. Surya Paloh menunjuk Pak Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 dengan kespesialan atau 2 keleluasaan untuknya. Jadi nggak terikat banget ini ya. Yang pertama, Anies diberi hak untuk menentukan cawapresnya sendiri. Dan yang kedua, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud itu tidak dipaksa menjadi kader Partai Nasdem. Nah, di sini akhirnya Nasdem hanya memberikan pilihan tapi tidak memaksa. Semuanya adalah keputusan Bapak Anies, nanti siapa yang mau jadi cawapresnya yang penting cocok. Nah, di sisi lain Partai Nasdem ini juga tengah menjajaki pembentukan koalisi dengan 2 parpol oposisi pemerintah yaitu Demokrat dan PKS. Namun, kedua parpol kini belum menentukan kesepakatan untuk pembentukan koalisi. Jadi ditunggu saja untuk koalisi Partai Nasdem ya. Kemungkinan sih akan bergabung dengan Demokrat dan PKS. Gimana nih menurut kalian? Setuju atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, dari sekian banyak berita tentang cawapres yang akan diajukan untuk Bapak Anies Baswedan, kira-kira tanggapannya Bapak Anies gimana nih? Nah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri mengaku tak mau buru-buru memilih calon pasangannya pada Pilpres 2024 mendatang. Sebetulnya saya ingin menjawab itu semua ya nanti habis selesai di Jakarta karena masih panjang dan jangan buru-buru soal bakal cawapres nanti. Nah, itu tanggapan dari Bapak Anies ya. Di sini dari awal sudah ditegaskan bahwa Bapak Anies hanya ingin fokus untuk menyelesaikan programnya sampai 16 Oktober nanti karena beliau masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, setelahnya baru akan mengurusi masalah yang lainnya seperti Pilpres mungkin atau mungkin untuk hal-hal yang di luar pekerjaannya karena ini sudah selesai dengan DKI. Tapi tunggu 16 Oktober. Nah, di sini Bapak Anies pun menganggap bahwa kontestasi Pilpres 2024 itu bukan sekedar menang ataupun kalah, sehingga terkait dengan cawapres perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, salah satunya elektabilitas. Nah, di sini sepertinya Bapak Anies sudah memberikan jawaban siapapun cawapresnya. Salah satu faktornya itu yang paling ditentukan adalah elektabilitasnya. Yang pertama jangan buru-buru dan yang kedua adalah semua ini itu untuk menjalankan amanah, bukan sekedar menang kalah saja. Jadi tentu dipertimbangkan faktor elektabilitas, kemudian faktor support elementary dalam menjalankan kepemerintahan. Nah, kemudian juga ada faktor menjaga stabilitas dukungan di antara partai politik, ucap Bapak Anies Baswedan. Nah, jadi gimana nih menurut kalian pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa LKS, like, comment, share ke teman-teman. Kira-kira siapa ini yang cocok untuk menjadi cawapres Bapak Anies Baswedan? Wah, tunggu ya. Tulis di kolom komentar dan see you the next video.